Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ustaz, mau bertanya dalam keadaan sholat, Ustaz. Misalkan kita dalam posisi makmum, kemudian ada masbuk yang ikut di belakang kita setelah kita masbuk, Ustaz. Apakah setelah ada masbuk belakang kita ikut juga, pada saat itu kita merubah niat kita jadi imam, atau kita tetap niat awal kita yang menjadi masbuk? Kemudian pertanyaan kedua, kalau pada keadaan seperti ini, apakah sebaiknya masbuk misalkan berkelompok membuat jamaah baru, atau ikut seseorang yang dilihat di tempat sholat, mungkin dilihat dari penampilannya yang lebih islami, apa ikut beliau jadi imamnya? Baik. Kalau kita bertanya mana yang lebih utama, buat jamaah baru atau ikut masbuk, maka yang tidak ada perselisihan, buat yang baru. Buat yang baru. Karena Nabi SAW ketika datang sahabat terlambat, belum bilang siapa yang mau bersedekah kepadanya, yaitu membuat apa? Jemaah yang baru, dan tidak menafikan waktu itu ada masbuk, ya kan? Tapi Nabi menganjurkan itu. Jadi kalau kita tanya mana yang utama, maka utama buat jemaah yang baru dengan yang datang itu semuanya. Itu yang utama. Kemudian bagaimana kalau kita ikut masbuk? Apakah boleh atau tidak? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah boleh kita ikut pada orang yang masbuk? Ini diperselisihkan. Ada dari ulama kita yang mengatakan tidak boleh. Pertama, karena Nabi tidak pernah dinukil di zaman beliau ada masbuk menjadi imam yang datang. Yang ada itu buat baru, seperti kasus, ya kan, Abdullah bin Mas'ud. Beliau sudah sholat bersama Nabi, kemudian beliau buat jamaah di masjidnya, beliau sebagai imam, boleh. Kalau masbuk tidak ada. Kemudian setelah kita ikut di belakangnya, harus dia ubah niat menjadi imam. Tidak boleh ubah, kan namanya niat itu kan sudah dibahas di bapak tadi pertanyaan. Niat itu kan sebelum, bukan di tengah-tengahnya. Itu masalahnya. Makanya mereka katakan tidak boleh, tidak boleh. Sementara sebagian ulama yang lain lagi, mereka mengatakan boleh, dan boleh mengubah niat di tengah dalam masalah ini. Mereka samakan dengan masalah apa? Lihat kalau imam batal, kan imam misalnya ada imam sholat, batal qadarullah, imamnya batal sholatnya karena apa yang kan dia keluar, dia tarik di belakang, kan begitu. Berarti ini kan tadi niatnya apa? Kan makmum, sekarang dia jadi apa? Imam, kan begitu. Sama dengan kasus ketika Nabi SAW sakit, disakit yang belum meninggal dengannya. Antum tahu kasusnya? Jadi kasusnya itu Nabi sakit keras, belum bangun pingsan lagi, bangun pingsan lagi. Akhirnya belum mengisyaratkan, belum mengatakan bahwa perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka singkat cerita Abu Bakar imami manusia. Di tengah sholat datang Nabi, dan di tengah sholat Nabi langsung jadi imam mengganti Abu Bakar. Tadi Abu Bakar jadi imam, sekarang jadi siapa? Makmum. Jadi waktu itu Abu Bakar ikut sholat Nabi, dan manusia ikut sholat Abu Bakar. Abu Bakar ikut sholat Nabi karena Nabi langsung masuk, dan manusia ikut sholatnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sebagai penyampai suara tadi itu. Dari sini, dengan alasan ini tadi, ini dikecualikan, boleh merubah niat di tengah, dari makmum menjadi apa? Imam, boleh. Nah, dari dua pendapat ini masing-masing punya dalil. Masing-masing apa? Punya dalil. Terakhir kita dengar kalau Syekh Fauzan menyatakan tidak boleh. Tidak boleh. Jelas semuanya punya dalil yang kuat, sama-sama punya alasan yang kuat. Cara kita silang keluar dari silang pendapat, jangan ikut masbuk. Ini kan kalau kita berbicara aman. Mau keluar dari silang pendapat, kan ada ulama mengatakan boleh, ada juga ulama mengatakan tidak boleh. Kalau mau keluar, jangan ikut yang masbuk. Kalau memang kita punya ada 2 orang, buat saja sendiri.
atau ada orang yang kita sendiri datang, maka ajak orang yang sudah sholat. Kan boleh dia beda niat. Satu sholat sunnah, satu sholat wajib. Jadi ajak. Bisa kita berjemaah. Ada imam. Orang yang sudah sholat. Supaya nanti dia sholat ba'diyah 2 rakaat. Setelah dia salam, kita bangkit. Sebagai masbuk. Sisa 2 rakaat. Misalnya kalau kita sholat, boleh begitu. Tentunya sholat subuh jangan. Jangan diajak yang sudah sholat. Karena dia tidak punya sholat ba'diyah. Begitu maksudnya. Ini cara aman yang sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Ini wallahu a'lam.